ma sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Gubernur Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Asga II. Ini CLBK saya. Dulu waktu saya jadi rektor, beliau Kadispora. Jadi kalau UIN Sunan Gunung Jati Bandung kemarin viral jadi juara 1 futsal di kalangan perguruan tinggi Jawa, salah satunya kontribusi dari Pak Asga I. Karena dulu ketika kampus belum punya stadion, kita pinjam di Arca Manik punyanya beliau dan gratis. Itu yang saya katakan berkontribusi. Terima kasih Pak Asga kehadirannya. Yang saya hormati dan kita banggakan Bupati kita, yang dalam hal ini diwakili juga oleh Pak Sekda yang baru 1 minggu dilantik. Pak Dr. Rangga selaku Indonesia Studi MSI, kita doakan kita kali ini punya 2 jagoan Bekasi, mimpin Bekasi, dua-duanya putra daerah. Pak Bupati, kalau saya nyebutnya Salahuddin Al-Ayyubinya Bekasi. Kenapa? Karena beliau memimpin seumuran dengan Salahuddin memimpin pada saat dia dipercayakan untuk wazir di Mesir. Usianya 31 tahun. Jadi Pak Bupati juga usia 31 tahun. Dan setelah dia memimpin, Salahuddin Al-Ayyubi itu dikenal pimpinan yang dikagumi oleh lawan dan kawan. Mudah-mudahan Bupati kita jadi seperti Salahuddin Al-Ayyubi dan didampingi oleh sekdanya yang juga sama-sama putra daerah. Kita berharap banyak Bekasi betul-betul bangkit, maju dan sejahtera di era ini. Yang saya hormati dan saya banggakan tentu ini saudara-saudara kita dari Dewan, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian juga yang saya hormati para pimpinan Ormas, ada dari Muhammadiyah, ada dari NU, ada juga dari FKPP, ya, Pondok Pesantren, Majelis Taklim, wah ini baik BKMT, FKPP, Rusdatul Ummah dan seterusnya lah, supaya terus bawa semua. Dan yang juga yang saya hormati dan banggakan tentu para alim ulama. Ini hadir tokoh-tokoh agama kita ini. Ada Pak Kiai Haji Mustafa, ada sahabat saya ini. Saya nggak tahu usianya tua saya atau tua beliau nih, Pak Kiai Haji Agus Salim yang sering disebut Abi. Kemudian juga saya lihat ada tokoh-tokoh kita ini. Ada Pak Saleh Manap, Bupati di zamannya. Kemudian juga ada pengharap ke depan, karena saya dapat souvenir itu dari alumni, ada yang ngasih buku yang isinya macam-macam, ada termasuk juga yang membahas tentang fikih ekonomi, perbankan itu apa, syariah. Jadi luar biasa. Saya titip ke depan ada yang nulis fikih lalu lintas supaya Bekasi terhindar dari macet, kira-kira begitu. Bagaimana caranya? Ayatnya sudah jelas. Wala tamsi fil ardi maraha. Enggak boleh jalan itu apa? Bedegong kalau kata orang Bekasi. Jadi ada rujukannya, tinggal kita urai bagaimana caranya supaya nanti yang ngurus soal lalu lintas bukan cuma polisi, tapi ustadz juga. Saya yakin kalau ustadz terlibat akan sedikit meringankan beban apa lalu lintas kita. Ini saya berharap di salah satu titik saya di samping saudara menjadi makubumi di bidang itu. Bapak Ibu sekalian, khususnya Pak Sekda, Pak Asga, MUI sudah melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya. Khodimul ummah, shodikul hukumah. Kita layani umat dan kita juga menjadi mitra pemerintah. Kita bantu apa yang menjadi kebutuhan umat
dan juga kita sosialisasikan apa yang menjadi program pemerintah, dan kita berusaha menyampaikan program-program pemerintah kepada umat dengan bahasa agama. Mudah-mudahan ini bisa mempercepat apa yang dicita-citakan oleh pemerintah kita. Salah satunya kita memberikan layanan, Pak Asda, Pak Sekda, agar diketahui MUI yang rasa seperti dinas itu mungkin MUI Kabupaten Bekasi, karena tiap hari itu ada yang hadir di sekretariat, sehingga kalau ada yang konsultasi atau mau masuk Islam mau apa, tidak ada cerita tidak dapat layanan, karena kita berusaha untuk betul-betul melayani umat, baik urusan-urusan keagamaan maupun urusan lainnya. Oh iya, saya lupa ada Basnas nih. Ini Basnas juga termasuk sponsor kita. Kalau kepepet MUI biasanya minta syafaatnya ke Basnas. Nah, PKU Pak Sekda ini salah satu program unggulan yang menjadi pembeda antara MUI dengan MUI yang lain. Tadi Pak MUI Jawa Barat sudah mengatakan hanya Kabupaten Bekasi yang punya PKU seperti ini. Satu, khusus di bidang ilmunya. Kedua, berbasis IT. Nah, kenapa begitu? Karena kita melihat di lapangan nampaknya belum mungkin pesantren mendidik santrinya berbasis IT. Maka kitalah yang menindaklanjutinya. Cuma memang resikonya Pak Asda, Pak Sekda, pemerintah harus ngasih hibah laptop. Kenapa? Sebab kalau nggak pakai laptop dikasih kitab, dibelikan kitab misalnya tafsir, itu setahu saya 360 sekian judul. Kalau satu judul 10 juz, kira-kira ruangan ini nggak cukup ini. Untuk apa? Kitab apa? Tafsir. Dan berapa dari segi pembiayaan uang kita harus beli. Tapi dengan laptop, semua kitab itu bisa diakses melalui aplikasi Al-Maktabah Asy-Syamilah. Cuma resikonya memang 6 bulan itu, 1 bulan kita bina IT-nya, baru bulan kedua dan seterusnya kita bina ilmu terkait dengan takhasusnya itu. Dan ketika kita bina ilmu bidangnya kayak fikih, ahli fikihnya, kita juga endorse para santri dengan Islam rahmatan lil alaminnya atau moderasi beragamanya, karena kita tidak ingin punya ulama yang begitu tampil kemudian ekstrim membuat banyak persoalan di lingkungan kita. Kita kepengen Islam rahmatan lil alamin. Yang kedua juga kita endorse soal kebangsaannya. Kita nggak kepengen punya ustadz, punya ulama di Bekasi yang masih mempersoalkan soal kebangsaan, apa itu Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi itu clear, sudah menjadi kesepakatan yang harus kita wariskan. Dan yang keempat juga kita endorse soal kearifan lokalnya. Jadi jangan ada cerita ulama di Bekasi tapi berdegong sama budaya Bekasi, gitu ya. Oleh karena itu, Sekda, hari ini kita tampilkan nanti Engkong Guntur. Beliau adalah budayawan yang mendapat rekor muri sebagai pembaca puisi terlama bukan cuma di Indonesia tapi di dunia. Luar biasa kan? Dia mampu baca puisi 12 jam. Ternyata orang Bekasi. Maka kali ini saya minta MUI juga akan menghargai itu kearifan lokal. Dengan catatan, karena harus baca puisi di MUI, harus beramal. Gitu kan kira-kira begitu. Ya, kita pokoknya intinya kita gak pengen lahir yang seperti itu. Nah, Pak Asda dan Pak Sekda, program ini kalau saya bercerita di mana saja selalu mendapat respon yang positif, karena ini adalah representasi dari kita membaca masa yang akan datang. Kalau kita perhatikan Al-Quran surat yang pertama itu Al-Alaq, itu kan Iqra sampai 3 kali.
Ikro 3 kali bukan berarti Nabi nggak bisa ngikuti itu. Kalau saya memahami Ikro 3 kali itu adalah pesannya baca masa lalu, baca masa sekarang, dan baca masa yang akan datang. Orang yang bisa membaca 3 dimensi waktulah yang akan eksis menjalani kehidupannya. Oleh karena itu ini kita siapkan 10-20 tahun yang akan datang. Ketika generasi milenial jadi orang tua, maka ustadznya adalah mereka-mereka yang hari ini baru saja kita ambil. Sebab bisa dibayangkan kalau orang tua generasi milenial kemudian yang tampil ustadznya kolonial, saya jamin inilah yang dikatakan oleh Al-Qur'an hadis Nabi, saya di zamanun ala ummati yafirruna anil ulama. Nanti mereka lari dari ulama. Kenapa? Karena ulamanya ketika menjelaskan tidak aktual, tidak sesuai dengan situasi dan kondisinya. Jadi atas dasar itulah maka kita gagas kegiatan ini. Ini sudah berdiri sejak PJ Bupati, siapa PJ Bupati? Pak Dania, dan sekdanya Pak Dedi. Pak Sekda, dua-duanya itu orang Bandung dan orang Kuningan. Jadi kalau pada saat bukan orang Bandung saja PKU terlaksana, maka menjadi sebuah niscayaan. Kalau bupati dan sekdanya orang Bekasi, PKU hilang dari peredaran. Saya kira ini Pak Bupati nggak datang karena tahu Ketua MUI akan bicara begini. Ini mohon izin, karena ini adalah program yang luar biasa. Dan Bapak Ibu pernah mendengar ketika Pak Syekh Akbar Fatur Rahman itu secara khusus minta kepada saya, berikan proposal itu, saya akan terapkan untuk di apa? Kabupatennya. Setingkat Syekh Akbar mengapresiasi program kita ini. Jadi ini titip Pak Sekda ya. Jadi ujian Pak Sekda ada atau tidaknya PKU di tahun 2026. Saya kira dan kalau kita pakai visi-visinya Pak Bupati, inilah yang disebut bangkit. Salah satu ikhtiar membangkitkan ulama kita untuk masa yang akan datang. Dan ada yang lebih konkret lagi Pak Bupati, anak PKU ini yang sudah lulus, ini nanti kita akan tugaskan untuk membina di lapas. Karena lapas itu hampir 400 dihuni oleh anak-anak usia sekolah. Karena itu kita bina lapas, ada yang belajar tentang ikroknya, ada yang belajar tentang hafalannya, ada yang belajar tentang kitab tafsirnya. Dan ini sudah berjalan 1 semester Pak Sekda. Ditambah lagi kita kasih kejar paketnya. Jadi insya Allah nanti Pak Sekda, lulusan dari warga binaan lapas yang selama ini kalau keluar negatif, kita akan robah. Kita akan buat bangkit dari asalnya negatif lulusan lapas nanti menjadi terhormat. Kenapa? Karena dia hafal Al-Quran 10 juz, 20 juz dan punya ijazah dari kejar paketnya, sehingga tidak terhinakan lagi. Dan itu bukti konkret bahwa MUI menerjemahkan visi misinya Bupati, yakni bangkit, maju dan sejahtera. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mendapat perhatian untuk kita semua. Tidak ada lain. Dan termasuk jangan salah, saya pulang dari Bandung dan termasuk Tony, saya tarik semata-mata ingin mulai terima ke Kabupaten Bekasi. Saya tidak ikhlas melihat Bekasi tertinggal dari kabupaten dan kota yang lainnya. Kenapa? Karena kita punya kekuatan sumber daya yang luar biasa. Di NU, nih tokoh PB-nya, kan gitu. Di Muhammadiyah juga nggak sedikit, cukup banyak orang Bekasi itu yang apa? Dahsyat. Jadi oleh karena itu kita mulai, yuk kita jaga lembur, kita urus lembur, supaya apa? Bekasi tetap menjadi daerah yang agamis sesuai dengan waris leluhur kita. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya kopi yang pahit kita gulain. Banyak orang bisanya cuma nyala-nyalain. Ini acara sampai sore kita belain. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya saya mantunya di palang pintu, takut ngaco. Saya pakai contohnya tapi salah nih, iseng nih depan ulama. Mana saya punya guru bapak sini, ada guru apa, ada guru bapak ya. Jadi itu lagu mentah banget. Makanya udah kan konsepnya terkesan kader nih. Terus suka mantri kita lewatin, cakep. Kembang delima sesedap kencur, cakep. kalulah santri kagak kita rawatin, alamat agama bakalan hancur. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya ini bukan Bapak Obing dari Keramat Batok ya cabang mungin jauh ngalor ngalornya batanglah korma sempal-sempalin bagian daun lentog ketiup angin ama ulama mah jangan kita tinggalin. Ya Sayyidi masukin kamar semua. Gua punya Bapak Bupati yang datang, Bapak Gubernur nggak datang, ntar kasih beliau nih kalau itu mesen begitu dari lewat pikiran gitu. Bawa buah lahuik, tahu wik? Buah tidak enak kali ya? Wik, nggak tahu dah. Buah lahuik, kembang bang, kembang dijual tentu dibayar. Bagaimana MUI terus berkembang? Lah anggarannya 1,5 miliar. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya Mandahul ya Ibnullah. Enggak pesen enggak beliau enggak. Saya pulang emang Bapak gini-gini kalau ini Pak. Aku akan membawa cekawan itu mungkin saya kurang
Iya. Kalau tinju makanya pada bungkam, pada panahan, nggak ngapa-ngapa. Kirim salam itu buat Bang Dedi ini. Dengerin nih pantunnya. Tapi ini jangan pakai ini dah nggak enak kita kalau nggak pas nggak bagus. Pantun begini pakai musik enak. Puun kerma bertali kenur. Cakep. Cakep makanya. Puun kerma bertali kenur. Enak digotong di mandirancan. Percuma kan jadi gubernur. Udah punya bini sepotong-potong macan. Kebo bonang menaik sado. Kebo bonang itu boleh ya? Apa itu? Apa itu bonang? Kebo bonang. Kebo bonang. Kebo bonang menaik sado. Bikin jembatan di kali Plisdo. Makasih, lu nggak punya. Kotor. Saya nggak senang, saya nggak redo kalau sampai akhir jabatan beliau belum juga dapat jodoh. Sampai ini loh, patung juga, patung, nanti di belakang ini. Nah ini loh, bakal tanggung nih. Tapi bang kaget juga, cakep yang nonton kuat ya dia. Gemah riba repel lebih. Jaga nabun, main tembak-tembakan. Kata siapa KDM terjadi rapi? Mau ditambun masih ambil-ambilakan ini. Kepalik, dibongkar doang. Jangan tawar namun. Iya, ini terpengaruh banyakan. Sebab nanti ini perut semakin lapar kita. Gak tahu bro. Bukan. Ini pelan-pelan nih, habis gini. Liga Binangkit di Pulau Sumatera. Boleh dipetik yang menor-menor. Agar Bekasi bangkit maju sejahtera. Kader-kader ulama ini sepantasnya dikasih honor. Ini yang salah nenek, istri saya masih baju yang nggak ada kantongnya. Soalnya kan kantong buat ini ya. Jalan-jalan ke pasar lebar ini, nyanyi kelamaan bibinya doer, pulang ke rumah si dewer, biasanya memang ini. Barangkali demikianlah hadirin ya dari pengajian menamu beduk, ya beduk ditamu di gambar. Buatkan hujan, masuk kan? 5.000-an pun tinggi. Gondong biasanya ger seperti begini ya. Kemarin yang main sama saya. Jiung yang YouTube nama bininya. Kong, perasaan gua katanya. Tuh. Ya Allah, alhamdulillah. Iya ditanya, kok katanya bininya kok cepat berubah? Abang Noel makan remaja.
jangan ngeliatin. Turun. Yang saya temuin guru babai, guru ahbas, wah, kita walat kalau ngeliatin doang. Lah guru saya semuanya banyak bisa banyak. Jai Imam Mulyana, teman ngadep masih muda, sama ngadep. Dulu dia minta pantun kok bagaimana katanya kalau supaya gue punya bini dua, gampang tuh artinya. Kelapa puan taruh di gardu, buah tomat lempar ke tenda, lu kan kiai. Kalau emang perempuan semuanya lagi madu, kiamat Allah bakal tunda, pasti madu. Wah, kagaknya. Barangkali demikian keremannya. Ya, benar. Dari pekerjaan pengemudi beduk ditabuh di jelambar, bagian hujan bagian geludung. Ini MUI apa kiamat terus berkibar. Assalamualaikum warahmatullahi